Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, berjumpa kembali di channel Tenggar Indonesia. Kali ini kita melanjutkan tentang mengungkap 7 rahasia gaib dari tulisan Al-Imam Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani yang telah dialih bahasakan oleh Idrus H. Alqaf yang diterbitkan oleh Karya Utama Surabaya. Kali ini kita akan menginjak kepada pasal yang kedua. Namun sebelumnya, sedulurku sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe. Dan bagi yang telah subscribe, jangan lupa memberikan like dan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada sanak famili panjenengan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Condro Mohan Kartiko Haneksen. Pada pasal yang kedua ini disebutkan makar kaum soleh terhadap unta Nabi Soleh alaihissalam. Kaum soleh telah melakukan suatu makar dengan membunuh unta yang menjadi pertanda mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Allah telah berfirman yang artinya, dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Sebagai balasan dari makar mereka itu, Allah merubah rupa mereka pada hari pertama merah, pada hari kedua kuning, pada hari ketiga hitam, kemudian pada keempat, yaitu pada saat sholat asar di hari Sabtu, mereka dibinasakan Allah dengan suatu pekian malaikat Jibril alaihissalam. Mengenai cerita kebinasaan mereka ini nanti kita akan mengkaji lebih jauh pada hari Rabu atau bab hari Rabu ya. Ini babnya nanti judulnya babnya hari Rabu gitu loh. Ketika mereka telah menyembelih induk unta itu, maka anaknya segera pergi menuju ke gunung yang dahulu mengeluarkan induknya. Kemudian ia menjerit 3 kali. Maka gunung itu terbelah dan masuklah anak unta itu ke dalamnya. Sejak itu tidak seorang pun yang melihatnya. Dengan adanya peristiwa ini, ya, kita wajib merenungkan ya. Dengan peristiwa ini seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya aku adalah Maharaja yang maha berkuasa. Aku keluarkan satu dari batu dan aku masukkan satu ke dalam batu, serta aku binasakan satu dengan batu. Adapun yang dikeluarkan Allah dari batu itu adalah unta Nabi Soleh, dan yang dimasukkan Allah ke dalam batu adalah anak unta Nabi Soleh, dan yang dibinasakan Allah dengan batu adalah kaum Nabi Lut. Persamaannya, iblis diciptakan dari api, Nabi Ibrahim dipelihara dari kebakaran api, dan orang-orang kafir disiksa dengan api. Persamaannya lagi, Adam diciptakan dari tanah, Ashabul Kahfi dipelihara di dalam tanah, dan kaum Ad disiksa dengan tanah. Persamaannya, kuda diciptakan dari angin, kaum Hud disiksa dengan angin, dan Nabi Yakub
diberi kabar gembira melalui angin. Persamaannya, manusia diciptakan dari air. Musa dan kaumnya dipelihara di dalam air, dan ikan serta binatang laut diberi rezeki di bawah air. Kejadian-kejadian yang berasal dari satu benda, namun menghasilkan hal yang berlainan ini, menunjukkan bahwa penciptaannya ialah Zat yang Maha Kuasa secara mutlak. Kejadian-kejadian yang berasal dari satu benda namun menghasilkan hal yang berlainan ini menunjukkan bahwa penciptanya ialah Zat yang Maha Berkuasa secara mutlak. Pasal yang ketiga, makar saudara-saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Ini dalam surat Yusuf ayat yang kelima ini. Saudara-saudara Yusuf merencanakan suatu tipu daya untuk memisahkan antara Yusuf dengan ayahandanya, Nabi Yakub alaihissalam, dengan tujuan agar Nabi Yakub tidak lagi dapat memandang muka Yusuf, sehingga akhirnya akan melupakannya dan mencintai mereka saja, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara-saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahnya tertuju kepadamu saja. Ini di Quran surat Yusuf ayat 8 dan 9 ini. Maka Azza wa Jalla berkata, hai saudara-saudara Yusuf, aku akan mengaburkan pandangan ayahmu hingga ia tidak dapat memandang muka-muka kalian. Kemudian aku akan menampakkan rasa cinta dan rindu di dalam hatinya kepada Yusuf, sehingga sepanjang hari ia hanya akan mengingat Yusuf saja. Ia memandang Yusuf dengan hatinya dan tidak dapat melupakannya. Sedangkan terhadap kalian, ia tidak akan menaruh perhatian sama sekali. Yang mirip dengan peristiwa di atas ketika iblis memperdaya Adam alaihissalam, sehingga Adam dikeluarkan Allah dari dalam surga. Maka berkatalah iblis laknatullah, aku telah mengeluarkan Adam dari dalam surga tempat korobah dan di samping Tuhannya, lalu aku tempatkan di sampingku, hingga ia dan anak cucunya dapat memandangku dan mentaatiku serta menentang Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berkata, hai iblis, engkau mengatakan bahwa manusia memandangmu di dunia
dan tidak memandang kepada Tuhannya. Demi kemudian dan keagunganku, aku akan menutupi pandangan mereka dari melihat kepadamu, dan akan kutanamkan keadaan hati mereka rasa cinta dan rindu kepadaku, sehingga mereka disibukkan oleh ingatan padaku sepanjang hidup mereka. Aku akan mengangkat hijab dari hati mereka, dan aku akan memandang mereka setiap hari dengan 300 pandangan, sehingga mereka dapat memandangku dengan hati sanubari mereka, dan mereka tidak akan memperdulikanmu, bahkan akan mengutukmu. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih dan ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.